Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi bersama aku Izul dan aku Rizka. Halo Ijul. Hai Rizka. Akhirnya kita berdua podcast lagi. Iya, berdua podcast lagi kita nih. Oke, Ijul, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Terus Rizka gimana nih kabarnya? Aku juga pastinya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah terus gimana nih kabar bulan Agustusnya Rizka nih? Apakah ada sesuatu something yang spesial apa gimana? Di bulan Agustus ini pastinya ya Jul, pastinya itu kegiatannya super sibuk, super padat. Oh iya lagi. Banyak lomba-lomba. Banyak lomba-lomba, kegiatan ini, kegiatan itu lah. Kayaknya Iya, udah benar. kita mulai. pelajar udah dari mulai. awal Agustus Iya, kayaknya udah awal ya. Agustus tuh Pelajaran udah mulai renggang gitu ya. udah nggak kondusif lagi. Oke, gimana tuh mahatnya? Apa ada Agustusan? Mahat ya kayaknya sih. Entar nunggu coming Coming soon ya. soon. Oke, Jul, jangan basa-basi terus ya. Ini kita kali ini mau podcast sama siapa sih? Nah, jadi habis ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih sama temen-temen yang Tentunya sangat berprestasi, sangat luar biasa karena selain membanggakan dan mengharumkan nama madrasah, juga membanggakan Kecamatan Genteng, sekaligus membanggakan Kabupaten Banyuwangi nih. Masya Allah banget. Masya Allah. Gimana langsung aja? Langsung ya? aja deh Langsung kayaknya. aja kali ya. Oke, kita sapa dulu. 1, Ayo. 2, 3. Halo. Hai. Oke. Bisa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Rizaldi Akbar, bisa dipanggil Aldi. Hai Aldi. Hai. Perkenalkan, nama aku Aura Elia Aziza, bisa dipanggil Aura. Hai Aura. Oke, gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat, alhamdulillah. Sehat Sehat semua. semua. Agak pilek sedikit loh. Kenapa santai aja? Santuy aja nggak apa-apa. Sehat-sehat. gigit. Kita nggak makan, kita nggak telan. Kelihatannya memang sehat-sehat sih, lihat badannya gagah-gagah Iya, gagah gitu. semua. Masya Allah. Namanya juga Paskibra. Gimana sih kamu, Ijul? Paskibraka ya? Iya. Oh iya Paskibraka. Kan Paskibra. Paskibra Kabupaten Banyuwangi. Jadi mereka ini dua-duanya mewakili nama Mandua Banyuwangi untuk Paskibra Kabupaten Banyuwangi ya. Oke. Gini, aku mau tanya deh, langsung aja ya. Ceritain dong awal mula kalian bisa lolos Paskibra Kabupaten Banyuwangi itu bagaimana sih awal-awalnya? Apa kalian itu awal-awalnya diseleksi dulu di madrasah atau langsung seleksi di kecamatan gitu? Ya, pertamanya itu dari sekolah kita itu ada ekstra paskibranya itu yang seleksi itu pertama kali di situ. Terus habis lolos di sekolah sini tahap di zona 1. Itu zona 1 itu di Genteng. Jadi ada 3 zona. Genteng, Serono sama di Banyuwangi Kota. Yang pertama ada di Genteng. Nah, Mandua itu masuk zona Genteng. Kalau udah lolos di situ, masuk ke tahap 1 administrasi. Itu pakai web administrasinya. Jadi kayak bikin akun gitu. Namanya ada Paskibraka ID gitu ya. Nanti itu ada akunnya, terus nanti tes-tes yang setelah dari kecamatan, nanti semuanya ada di situ. Jadi habis tes pasti nilainya keluar di akun itu. Terus tesnya itu ada 7 ya? Ya, 8 kayaknya. 8. Ada 8. Habis tes administrasi itu ada tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Oh, itu tesnya semacam gimana? Kayak PPKN gitu. Oh, jadi kayak soal ujian atau Iya. gimana gitu? Iya. Oh, soal ujian, Jul. Soal ujian. Iya. Berarti jago-jago berarti Iya, PPKN-nya ya. jago-jago. Itu berarti ngerjainnya semacam kayak CBT gitu apa Iya, ngerjain? kayak CBT gitu. Jadi di HP Langsung ya? di webnya itu, di Kerjainnya waktu BPIP. itu di lab madrasah, di lab di madrasah. madrasah di sekolah masing-masing. Oh, gitu. Tapi awal-awal itu sebelum lolos di zona 1 di Kecamatan Genteng ya. Itu Mandua Banyuwangi itu mengeluarkan berapa anak?
Kalau nggak salah itu ada 20-an yang berangkat ke kecamatan di zona Genteng itu. Terus yang lolos ada 9. berapa? 9 anak. Itu diseleksi lagi. Ya nanti yang lolos 9 itu yang lanjut tes di kabupaten. Di GOR. Tapi untuk di zona satunya itu di kecamatan ya, itu tesnya tadi ada berapa? Kalau yang di kecamatan itu cuma tes PBB aja, Oh. PBB sama keidealan postur. kayak tinggi tinggi badan. badan sama Oh. berat badan. Berarti tadi PBB-nya itu baris berbaris ya? Ya. Oh, oke. Ayo Jul, kamu tanya apa sih Jul? Mulai tadi. Kamu Jul, dulu terus. deh, ntar aku masih Hmm. memproses pertanyaan-pertanyaan ini. Kan tadi dari kecamatannya itu lolosnya 9 anak ya. Ya. Nah, terus habis lolos dari kecamatan tuh lolos kabupaten. Nah, itu diseleksi lagi atau gimana? Diseleksi lagi dari tahap administrasi itu. Oh, oke. Dari awal-awalnya gimana? Tesnya tuh yang pertama apa? Pertama itu yang di web itu ada administrasi, terus TWK tadi, wawasan kebangsaan. Yang ketiga ada TIU, TIU tes tuh. intelijensi umum, kayak pakai logika gitu. Oh. Kayak psikotes, psikologi. Oh, iya, iya. Terus yang ketiga ada kesehatan ya. Iya, yang ketiga ini udah habis TIU TWK ini nanti kan keluar nilainya. Itu lanjut ke GOR. Di GOR itu ada 3 hari, 3 tahap tes. Yang hari pertama itu tes kesehatan. Kesehatan aja. Kesehatan Yang aja. hari pertama. Jadi di sana dites kesehatannya. Kayak matanya minus apa enggak, terus giginya rapi apa enggak. Terus kakinya itu varises apa enggak. Varises. Jadi nanti kalau iya, Berarti varises juga. enggak Ngaruh, bisa. ngaruh itu. Allahu Varises Akbar. itu Jadi yang varises tuh kayak apa sih kalau misalkan kayak keluar urat-urat Ya, gitu kayak nggak sih? pembuluh darah itu keluar di belakang paha gitu. Oke, terus. Terus ada tes parade. Parade itu kayak postur tubuh itu, kayak baunya miring apa enggak, terus bungkuk apa enggak gitu. Sama kaki. Kaki kalau misal X atau O, kalau ukurannya lebih dari 5 cm itu nggak bisa. Ketat banget ya seleksinya. Ya berarti udah ketat, terus prosesnya tuh panjang banget gak sih dari yang tes yang ada di madrasah sampai yang ada di kabupaten. Nah, terus tadi kan aku dengar kalau misalkan ada tes TK apa sih TWK. namanya? TWK. Itu soalnya tuh apa setiap naik tingkat dari kecamatan ke kabupaten tuh apa makin sulit atau sama aja gitu? Kalau di kecamatan nggak ada tes TWK, Oh. itu di kabupaten. Soalnya sama, ya Hmm. terkait kayak Pancasila, PKN gitu. Oke. Dan itu tiap anak itu soalnya berbeda-beda. Jadi nggak bisa contek-contek. Oh iya, benar sih. Itu kalau boleh tahu berapa soal sih? 20 soal, tapi kayak sulit-sulit gitu. Oh, sulit-sulit ya. Apa ada teksnya gitu, kayak ada literasinya gitu apa? Oh, Ada pilihan gandanya, pilihan ganda. susah emang kalau udah Tapi nanti PKN setelah ini. tes apa tadi TIU. TIU, Tiu. itu nanti nilainya muncul Ya langsung muncul di habis. hari itu juga. Ya, Selesai Habis tes mencet submit itu langsung muncul langsung nilainya. muncul nilainya. Oh, terus nilainya itu rata-rata berapa sih kalau untuk lolos ke tahap selanjutnya? Minimal itu 70. 70. Di atas 70 itu udah lolos tahap selanjutnya. Boleh tahu gak nilainya berapa kalian? Kalau aku TWK-nya 100, timnya 100. Dijual keren pelan-pelan, banget. pelan-pelan. Kamu yang teriak kok aku sih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kalau Aura, Kalau aku TWK-nya itu 80, kalau TIU-nya 95. Tapi tinggi juga. iya tinggi tau. juga kan. Mm-mm. Tadi kan minimal 70 Iya. ya, tapi mereka udah di atasnya 70 Di atas ya. itu udah di atas KKN. Iya. Terus setelah tes TIU itu langsung ke tes apa? Tes kesehatan tadi. Kesehatan. Itu berarti satu-satu ya diceknya. Ya, satu-satu kayak mata, Hmm. terus pendengaran, postur tubuh juga. Jadi yang Terus ada penyakit dalam apa enggak? yang udah terdeteksi dia sakit, punya varises, terus minus, itu juga langsung nggak lolos tahap itu. Jadi dia nggak bisa lanjut ke tes selanjutnya. Jadi kayak misal yang badan lainnya sehat itu matanya nggak sehat, Iya. cuma satu gitu aja sedikit langsung nggak lolos. Wih, langsung di
Itu langsung langsung didiskualifikasi. berarti selama tadi ada 7 proses 7 tahap. Ya, 7 tahap itu di satu hari itu atau ada hari berikutnya? enggak. Kalau yang di GOR itu hari pertama ada kesehatan, terus dilanjut hari kedua sama ketiga. Oke. Setelah tes kesehatan itu lanjut ke hari kedua. Ya. Nah, di hari keduanya tuh tes apa lagi? Ada tes parade sama BBB, baris berbaris. Berarti sama ya, sama yang kayak kecamatan itu. Ya, Tapi tesnya lebih susah, ya. lebih susah, Lebih susah. lebih ketat. Oh, jadi di tesnya itu sama siapa sih? Sama Pelatih ada apa? kayak TNI gitu. Tim Bakes Bangpol, Iya, dari Bangsa Bakes Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi itu yang menyelenggarakan. Terus setelah tes itu, kesulitan kalian apa sih di situ? Sulitan pas apa ya? Pas apa kamu, Weng? Aku kesulitannya yang hari ketiga. Oh, di hari Aku kesulitannya pas PBB itu. Sepatuku kan soalnya tinggi. Iya. Jadinya kayak apa? Miring-miring. Apa goyang? Apa Iya, namanya? goyang. Oleng. Oleng. Sampai dibilangin gini sama pelatihnya. Yang itu kok miring-miring. Kayak gitu miring-miring ya. Miring. Soalnya tinggi juga kan susah Iya. karena langkahnya tegap gitu. Tapi sebelum tesnya itu, apakah kalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari? Sudah. Kakak-kakak senior kita itu udah nyiapin kita dari jauh-jauh hari. Jadi kayak di rumah itu setiap malam kita harus ngirim progres kita, kayak push up-nya minimal berapa, sit up, back up gitu. Berarti memang diseriusin banget ya. Soalnya udah tingkat kabupaten, Kak. Nah, terus boleh diceritain nggak sih apa sih tantangan dan juga masalah-masalah yang dihadapi nih selama seleksi, dari praseleksi sampai hari H pengibaran bendera nih? Coba ada cerita nggak? Pas kayaknya tantangannya pas karantina itu ya. Karantina itu kayak kita itu kurang fokus gitu sama itunya. Pas nyamain langkahnya itu kita kurang kompak gitu lah. Iya. Jadinya kayak ulang-ulang terus dari awal sama pelatihnya. Dan pas gladi bersih itu juga masih banyak kesalahan, padahal sudah H-2 tapi belum sempurna. Jadi emang kemarin ini kan juga bentar, karantinanya tuh terhitung bentar, soalnya cuma 2 minggu. Saya biasanya tuh sekitar 1 bulan harusnya. Bentar. Tadi kalian ngomongin soal karantina. Maksud dari karantina itu apa? Kayak diklat gitu. Ya jadi di Pendidikan. sana pendidikan dan pelatihan. Oh, berarti setelah melakukan tes-tes itu, nanti yang lolos tuh baru dikarantina Ya. gitu. Oh, tapi tadi yang pas tes terakhir hari ketiga ya? Ya. Hari Ya, ketiga ya. hari Itu langsung pengumuman gitu atau gimana? Pengumumannya itu Tes lewat lagi, ada tes lagi. tes lagi. Ya. Tesnya apa? Tesnya ada kesemaptaan itu kayak tes fisik gitu, kayak lari, push up, sit up gitu. Terus ada kepribadian, wawancara, Baru yang terakhir pantukir. Apa patuan itu? terakhir. Nanti di situ yang dipanggil itu yang lolos. Oh, jadi dipanggil gitu, nggak dari HP gitu munculnya? Enggak, langsung dipanggil nama gitu. Oh, gitu. Habis dipanggil gitu, kalian langsung lanjut karantina atau nunggu beberapa hari untuk Nunggu beberapa bulan. Oh, Nunggu 2 2 bulan bulan. kemarin. tesnya kalian dari tanggal berapa sih? Bulan apa? Tesnya dari- itu dari Bulan April. Oh, Maret. bulan Maret April. akhir sampai April pertengahan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Setengah tahun ya? Setengah tahun. 6 Satu bulan ya? semester berarti. Iya, 1 semester ya. Berarti dari kelas 10 dari nggak sih kelas persiapan? 10 Ya, ya? dari kelas 10. Wow. Oh my god. Dari kelas 10 itu berarti awalnya tes dari kecamatan. Setelah lulus dari kecamatan lanjut kabupaten. Ya. Oh, berarti kalian udah dari kelas 10 ya? Ya. Berarti keterimanya pas waktu kelas 10. Ya. Terus karantinanya ini kelas 11. Oh, awal masuk ya, Ya. awal masuk. Oke. Jadi ini kayaknya paling seru deh pas waktu karantina Iya, kayaknya gini. karantina ini Iya. memang ada cerita-cerita Iya, bener. hidden story yang bisa diceritakan mungkin. Karantinanya itu berapa bulan? Itu tadi 2 minggu. 2 minggu. Ya, 14 2 hari. Di dalam 14 hari itu kalian ngapain aja sih yang di karantina itu? Paginya itu kita habis bangun itu sholat subuh, terus ganti baju olahraga, persiapan binsik, pembinaan fisik pagi. Jadi
pagi-pagi itu masih gelap-gelap itu kita udah lari-larian, udah push up gitu. Terus habis lari pagi kita pembersihan diri. Jadi dikasih waktu sekitar 45 menit itu buat mandi, beresin kamar. Kan di sana itu kamarnya nggak boleh sampai berantakan, jadi harus selalu rapi. Habis itu langsung persiapan buat apel Makan. pagi. Apel makan Tapi kalian karantinanya itu di mana sih? di Hotel Tanjung Asri. Oh, Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya, di Hotel. Banyuwangi. Tapi tadi yang lolos dari MAN itu berapa anak? Ada 4 anak, 4 anak. Kalian berdua sama duanya Ardan sama Rara Rara. Almaira. Oke. Terus di hari-hari berikutnya gimana? Setelah itu di karantina. Ya, habis makan itu apel makan pagi, persiapan latihan. Latihannya itu Latihan. latihan semacam apa? Kayak hari pertama itu ada orientasi. Jadi hari pertama itu kita ngenalin Banyuwangi gitu, kayak di taman tempat makam pahlawan gitu, keliling Banyuwangi. Terus kayak tempat kantor-kantornya Koat, Kodim gitu. Kita dikasih tahu kantornya di mana, terus lapas Banyuwangi itu di mana. Tapi itu kita jalan kaki. Jalan, Allahu Akbar. lari, jalan jongkok, Tapi itu jauh gak? Kalian Jauh jalan banget. jauh banget. Itu berarti kayak keliling-keliling kota Banyuwangi tapi jalan kaki. Ya, Iya. Wow. Memang beneran kita tes kemarin fisik langkahnya sih. sempat nggak sama kan. Jadinya jalan jongkok. Allahu Akbar. Jadi kalau langkahnya gak sama kalian Iya, dihukum. jalan jongkok gitu. Kadang merayap juga. Merayap di aspal. Iya, merayap di aspal. Beneran? Iya. Oh my god. itu memang bener-bener. benar-benar keras berarti ya. Terus kan itu keras banget ya pas karantina. Kalian pernah nggak sih ngerasa nggak enak badan gitu karena kecapean atau gimana gitu? Paling cuma pegel-pegel doang sih. Berarti kuat ya badannya. Iya. Soalnya kita nyaman di sana. Ya kan? Iya, enak di sana. Ya enak lah, kan di hotel tidurnya gimana nggak enak? Tapi kan meskipun Iya sih, di hotel kan itu kan Ya, dilatih karena- sama TNI ya. Ya. Di TNI itu keras banget loh. Iya sih keras. Nah terus pas dalam sehari tuh kurang lebih latihannya berapa jam sih? Dari pagi itu dari setengah 7 ya? Setengah Setengah 7 7 sampai setengah 12. sampai duhur. Itu yang latihan Eh, pagi. Kalau yang sore dari setengah 2 sampai jam 5. Oh berarti wah lama banget, lama banget. Iya, Lama namanya banget. juga paskibra. Gimana Iya sih, iya lama. Nggak cuman lama banget. Lama nggak sih? Lama Iya. banget. Kok nggak Berarti capek? selama 1 hari itu full latihan atau gimana? Siangnya itu kita kayak ada beberapa jam buat istirahat gitu, kayak tidur. Itu pun kalau sempet. Kalau Biasanya sama kan ada kegiatan lain. Soalnya kan ada nyuci baju juga. Ya. Soalnya di laundry itu cuma pakaian lapangan. Jadi kayak baju-baju yang buat istirahat itu Kita nyuci sendiri. nyuci sendiri. Oh, emang ketentuannya harus nyuci sendiri kita. Iya. Oh. Jadi Kita di sana kan juga dilatih buat mandiri gitu kan. Tapi 1 hari itu kalian bisa istirahat berapa jam? Berapa? nggak nentu sih, ya. Gak nentu. Tapi tadi kan dari pagi sampai habis duhur. Nah, itu ada istirahatnya atau dari pagi sampai duhur itu kalian full latihan? Ada istirahatnya, habis duhur itu persiapan Yang pas, sholat. yang pas latihan. Berarti pas Iya. latihannya. Iya, pas itu latihannya. Oh, Ada istirahat buat makan snack. Kan itu kita kan di sana itu nggak boleh bawa jajan apapun kan. Benar-benar makanan yang kita makan tuh harus semuanya dari sana. Sama snack juga. Jadi pas latihan itu istirahat kita makan snack. Biasanya sekali 2 kali gitu istirahat. Oh, jadi kalian itu pas waktu udah sampai di karantinanya itu apa dicek-cek gitu barang-barang yang tidak boleh dipakai, Ya. tidak dibawa gitu. Iya. Oh, jadi dicek. habis kita pembukaan itu Hmm. masuk gerbang desa bahagia namanya kan. Oh, namanya Desa Ya, Bahagia. desa Bahagia. Itu kita langsung baris, laki-laki sama cewek disendirikan. Iya. Tadi koper kita dibuka buat dicek Oh, isi isinya. Koper, tas semuanya. bener-bener dibuka semua. Iya. Iya. Aku waktu itu ngeliat itu loh, Ijul. Waktu itu tuh muncul di beranda TikTokku itu ada mungkin TNI ya itu mesti ngevlog tentang anak-anak paskibranya gitu. Aku waktu itu ketemu sama videonya Aura yang diwawancarai gitu. Oh, Itu memang- Mr. Babin itu. Iya, sepertinya itu Oh, itu namanya. polisi. Ya, oh, itu Oh, polisi. polisi. Oh, salah, maaf ya. Maaf.
Iya, soalnya tuh semua kayak a day in my life. Mm-mm. Kayak itu pas Gibra waktu latihan, terus waktu istirahat itu selalu di vlogin Iya. ya. Emang suka gitu orangnya, suka vlog. Oke. Suka tiba-tiba nge-video Iya. gitu. Waktu itu aku ngeliat punya Aura, yang Aura itu ditanyain kayak dari sekolah mana gitu-gitu. Oh iya, lewat Tahu juga kan? deh di aku. Tahu kan? Iya tahu Itu tahu mesti tahu tahu. selalu FYP di aku. Ya berarti memang harus di like sih buat nyemangatin Iya. teman-teman di sana. Waktu itu juga ngeliat videonya pas waktu buka koper itu. Semuanya memang bener-bener dicek ya, bener-bener dikeluarin semua. Oh iya, untuk HP itu apa boleh dipegang terus apa disimpan? HP kita dikumpulkan. Jadi cuma hari tertentu aja boleh pegang HP. Iya, jadi kan nanti dikasih kayak plastik clip gitu. Di sana tuh di charger, HP sama dompet. Kita nggak boleh bawa uang sama sekali, dompet itu jadi dikumpulin juga. Oh, dompet nggak boleh. Terus kalian makannya gimana? Makannya dari sana Kan semua, dikasih. jadi kita nggak boleh. Oh iya, dari sana ya. Iya. Makan pun sudah diatur, kayak makanannya nggak boleh yang terlalu asin, berminyak gitu. Oh, jadi Jadi ada kayak apa namanya? Yang ngatur gizinya kita gitu loh di sana. Jadi Harus makan-makannya berprotein di sana. jadi isinya protein semua. jadi benar-benar semuanya disediain dari sana. Iya. Wow. Memang Ketat dari segala Iya. sisi ini, dari segi istirahatnya ketat, latihannya ketat, gitu. makanannya juga. Makanannya sampai Makanannya juga diketatin gitu. Aku tuh mau tanya, pas waktu di hotelnya itu per kamar satu orang atau berkumpul gitu? Jadi satu kamar itu ada beberapa anak, ada yang 5, ada yang 4 gitu. Itu satu kamar itu sekolahnya sama atau beda-beda? Beda-beda, jadi kita biar kayak kenal sekolah lain gitu. Nggak boleh satu sekolah. Terus apa Jul? Oh iya, kan tadi aku nyeritain tentang nanya-nanya tentang kesulitan ya. Nah, kebetulan nih kalau nggak salah kamu pas loh yang kemarin sempat kebingungan nggak sih yang mau daftar cuman laptop kamu rusak gitu, nggak salah. Ya. Nah, coba dong ceritain nih. Aldi ini perjuangannya luar biasa banget. Kebetulan Aldi ini kan juga salah satu temen aku ya. Dia tuh gimana ya, pokoknya apa sih bahasa Indonesia ijtihad? Kesungguhan. Kesungguh-sungguhannya dia tuh luar biasa banget, sampai dia tuh sempat laptopnya rusak ya dia pas mau tes tuh rusak laptopnya. Akhirnya dia nyari ke aku, Zul, anak mahat ada yang punya laptop gak, aku mau minjem dong buat tes. Tuh luar biasa banget. Boleh diceritain gak sih tuh gimana? Nah, jadi kan aku sempat masuk kandidat calon paskibra provinsi. Nah, mau tes ke sana itu harus bawa laptop Iya. buat tes TWK sama TIU tadi. Nah, pas itu hari itu juga laptopku rusak. Jadi kan nggak sempat beli kan, nggak sempat pinjem. Aku nyari lah di teman-temanku kayak Izul, di anak-anak mahat gitu. Terus ketemu di siapa namanya, Lana anak itu mahat, Osim. ya anak Iya, Osim juga. Mahat. Ini aku pinjem di Lana buat dibawa ke provinsi tadi. Udah itu. Cuman sayangnya belum rezeki ya dia, Belum tapi rezeki. nggak apa-apa. Kabupaten aja udah luar biasa Tapi banget. tadi Aldi ngomong kandidat provinsi. Provinsi. Kabupaten paskibra provinsi ya. Ya. Itu kamu dipilih atau memang dari situnya? Atau Itu gimana? dari peringkat. Oh. Alhamdulillahnya aku kan peringkat pertama. Wah, keren banget. Oh, Berarti yang dari Kabupaten Banyuwangi yang wakilin untuk maju ke provinsi itu kamu? Ada 4 anak. Jadi 2 cewek, 2 cowok gitu. itu berarti peringkatnya dari yang atas. Yang kan jadi peringkatnya ada cewek sama cowok. Yang cowok itu peringkat 1 sama 2 diambil. Yang cewek 1 sama 2 juga. Berarti itu peringkatnya dari nilai-nilai yang tes itu Ya, semua. di total Di gitu. total semua. Terus yang peringkat 1 sama 2 lanjut ke Provinsi. tapi nanti lanjut provinsinya itu tes lagi Tes atau lagi dari awal. dari awal lagi. Iya. Sama kan di atasnya. Cuma bedanya nggak ada administrasi. Itu tapi tesnya di mana? Di Surabaya. Oh, berarti kamu berangkat ke Surabaya. Ya, Itu pas bulan apa sih kamu ke Surabaya? bulan apa ya, Wan? Bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni. Bulan Mei apa Juni ya? Mei. Juni. Mei. Mei. Ya, Mei. Oke, aku mau tanya. Sebelum kalian keterima di
Paskibra kabupaten, emang dari awal niat kalian memang mau ikut Paskibra atau gimana? Apa memang cita-cita dari dulu yang mau ikut Paskibra? Ya yang dulu. Kalau aku tuh awalnya sebenarnya nggak mau ikut. Iya. Kan di sana itu ada namanya tes samapta kan, kayak lari, terus push up, sit up. Sedangkan aku ngerasa kayak fisikku tuh nggak kuat kok disuruh lari di gor yang selebar itu 12 menit harus dapat berapa putaran. Kayaknya aku tuh nggak kuat. Tapi itu dari kakak-kakak yang di ekstra itu nyuruh aku ikut karena tinggiku itu nyampe kan. Iya. Jadi tinggiku tuh lumayan, jadi disuruh ikut aja, terus di sini juga latihan. Jadi awal-awalnya tuh aku ikut, terus kayak udah pasrah aja, ya udah nggak apa-apa, yang penting ikut, kayak nyari pengalaman aja. Tapi ternyata lolos. Alhamdulillah. Ya. Berarti bisa dibilang usil ya mau ngikut Paskibra, tapi alhamdulillahnya lolos gitu. Soalnya juga kan di Ma'had ya. Hmm. Biasanya tuh kalau anak-anak tuh yang di luar itu kayak lari di luar sore-sore minggu gitu kan. Sedangkan Ma'had kan nggak bisa keluar Keluar ya. terus. Jadi kadang juga nggak bisa ikut latihan. Berarti kamu pas di Mahat nggak latihan sama sekali? Ya masa keliling-keliling depan kamar itu kan nggak mungkin. Berarti Yang push up, sit up itu juga kan yang di rumah itu sering kan ngirim video. Yang di Ma'had tuh jarang. tapi Nggak ada HP buat ngevideo. berarti tapi sering nggak latihan gitu? Cuma ikut yang dari sekolah, yang pas ekstra itu aja. Pas ekstra doang, berarti termasuk luar biasa tau Iya, Aura. luar biasa. Ibaratnya gini, kan latihannya bisa dibilang jarang kan, tapi bisa lolos gitu. Iya. Keren, Apalagi keren. anak Mahat lagi. Mm-mm, Anak Mahat Mahat tuh lagi. bener-bener susah ya untuk keluar. Susah sih. Susah sekali ya. Bisanya itu waktu cuman sekolah ya. Iya. Sekolah itu. Ijul gimana? Kamu kok nggak ikut sih Jules? Berat kok. Iya, lupa enggak. Kayak Aldi gimana? Kalau aku dulu sebenarnya itu nggak niat ikut Paskibra, nggak niat ikut apa-apa kan. Terus kayak aku tuh tinggi, sadar aku tuh tinggi. Masa nggak dimanfaatin sih? Iya. Nah, aku jadinya ke Paskibra. Alhamdulillahnya lolos. Alhamdulillah. Ya, kalau udah nyemplung kan harus dijuangin sekalian kan. Kalau udah nyemplung harus basah sekalian ya, harus mandi sekalian. Berarti dari kalian berdua itu memang dari awal itu memang kayak nggak kepikiran ya kalau lolos paskib gitu. Iya. Tapi rezekinya ya Jul Iya, bisa lolos rezeki banget. paskibra. Apalagi tadi Aldi Yang lolos sampai provinsi mau ya, provinsi mau itu provinsi. luar biasa banget sih. Aku sebagai salah satu temannya Aldi itu sampai ikut terharu dan bangga gitu loh punya teman kayak Aldi ini. Iya. Keren. Oke. Apalagi Apa, ya? Jul? Gini, kan Paskibra kan banyak ya benefitnya selain tadi tuh bisa dibilang tidurnya di hotel gitu. Nah, Terus benefit apa lagi sih yang bisa didapetin gitu? kita pertama ada fasilitas apa Weng? Banyak. Fasilitas Soalnya banyak. yang menyediakan tuh langsung dari sana, kayak baju buat latihan, buku buat materi, terus makan Semir juga. sepatu kita juga dikasih. Ih, Weh. sampai semirnya Sepatu dikasih. olahraga, sepatu buat Sepatu hari kita H. dapat 2, pantofel dua. sama olahraga. Oh, berarti baju-baju paskib udah dari sana ya? Ya, baju lapangan kita dapat 3, Wih. 3 setel. Oh, 3. Ya, 3 setel pasang. Bentar, aku inget sesuatu. Kemarin itu video yang muncul di aku itu ada Aldi maju ke depan, itu kayaknya di voting itu deh. Ada Pak Camat apa itu ya, Pak Kades Pejabat apa ya? desa. Iya, pejabat desa itu. Itu ceritanya gimana sih kok kayak kan maju ya, terus disuruh voting. Siapa yang milih Aldi? Ada yang angkat tangan itu maksudnya apa ya Aldi? Itu kayak pengurus desa bahagia gitu. Jadi kayak gimana ya? Pengurus harian gitulah. Oh, itu kalian mengajukan diri atau memang ditunjuk sama pelatihnya? Kan kemarin kan ada kakak PPI ku, Kak Bagas itu. Nah, itu aku dibisikin dari belakang. Aldi, nanti pas pemilihan pejabat desa kamu maju ya. Udah, ini terus pelatihnya bilang, ini ada pemilihan pejabat desa, 3 cewek 3 cowok maju cepetan gitu. Terus aku angkat tangan lah, terus maju. Terus disuruh ngasih visi misi satu persatu gitu. Nah, sudah ngasih visi misi satu persatu. Terus voting itu yang pertama kan ada Pak Lurah, terus Iya. kedua ada Pak RW, ketiga ada Pak RT. Nah, voting yang paling tinggi itu jadi Pak Lurah, yang kedua jadi Pak RW. Kebetulan aku jadi Pak RW.
Udah kayak pemilihan ketua OSIS ya. Ada Ada kandidat-kandidatnya ya. kandidat-kandidatnya gitu. Oke. Ayo apa Jul? Terus ini kan sudah sampai tingkat kabupaten ya. Dan Aldi juga hampir lolos ke provinsi. Momen yang paling bikin bangga itu apa sih? Pas habis pengibaran itu aku bener-bener nangis di situ sama teman-teman peluk-pelukan gitulah, bangga pokoknya. Semuanya Terus, nangis ya, iya. semuanya nangis. Terus kan kemarin kan pas ada pengunjungan orang tua kan, orang tua aku nggak datang pas tanggal berapa itu, Dari tanggal pokoknya hari keempat latihan itu kan pengunjungan orang tua aku nggak datang, jadi aku ketemunya pas habis pengibaran kemarin. Aku pelukan sama orang tua aku sampai nangis-nangis gitu. Pasti bangga ya orang tuanya. Kalau Aura gimana? Apa sama kayak Aldi? apa? Yang ya? momen yang paling Momen membanggakan. Iya, habis pengibaran itu kayak bener-bener tugasnya tuh terlaksana dengan lancar. Iya. Karena dari awal tuh bener-bener kepikiran takut ada yang salah. Saya pas gak dibersihkan masih ada kesalahan. Iya. Tapi ternyata pas pengibaran itu berjalan dengan lancar. Terus orang tua itu bener-bener dari jalan dari awal sampai mau ke finish akhir itu di video terus diteriakin gitu. Jadi ngerasa bangga banget. Iya juga sih kalau dipikir-pikir kan perjuangan mereka dari awal Iya, dari awal apa seleksi yang seleksi. ada di madrasah sampai akhirnya bisa di kabupaten. di kabupaten kan berat banget juga, panjang banget ya kan. Bayangin 6 bulan seleksi gitu kan. Iya, setengah tahun loh. Setengah tahun, satu itu seleksi semester. terus. Yang akhirnya udah selesai. Rasanya plong banget dan juga pasti bangga banget ya bisa menjadi salah satu pasukan pengibar bendera itu. Tapi kalian itu pengibar sekaligus penurunan. Iya, Oh jadi 2 kali ya? iya. Oh 2 kali. Oh, Pagi sama sore. pagi sama sore. Tapi setelah penurunan bendera itu, apakah kalian langsung pulang ke rumah atau masih ada renungan, evaluasi dari sananya? Kita kayak langsung ketemuin orang Orang tua. orang tua dulu. Terus masih di sana sampai Oh. besok. Kalau untuk renungan itu malam sebelum pengukuhan. Jadi kalau pulangnya itu tanggal 18. Jadi setelah tugas. Setelah bertugas langsung Iya. pulang. Jadi itu pas tanggal 18 itu kan pulang. Kita juga masih pakai baju PDU yang putih-putih itu. Kita penutupan sama perpisahan sama pelatih-pelatih sama Manggis Bangpol juga. Ini aku yang nangis ini. Kenapa Tulisan tuh? sama pelatih. Kenapa kok nangis? Ayo. Karena kan di sana tuh 14 hari rasanya kayak lama banget. Mm-mm, Jadi bener-bener iya. kayak kehidupan baru, lingkungan baru yang di sini tuh nggak ada. Di sana kayak latihan olahraga sama teman-teman cepet-cepet, kan nggak pernah kayak lelet gitu kan. Di sana tuh Iya. kayak nggak pernah jalan, kayak buru-buru terus kayak karena udah 2 minggu di sana jadi tuh terbiasa di sana. Jadi pas pulang Rasanya tuh kayak nggak sedih. mau pulang gitu. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang betah. Aweng kan Mahat ya. Iya. Terus biasanya anak-anak Mahat nih mikir kalau Mahat nih ketat lah inilah. Setelah setelah karantina tuh gimana sih perasaan Mahat? Apa terasa lebih longgar dari karantina atau bagaimana? Ternyata Mahat itu bener-bener lebih longgar Lebih daripada longgar, karantina. malah nggak ada apa-apanya nggak Malah rasanya? nggak ada apa-apa. Nah, jadi nih anak Mahat Putri yang rasa Bu Lia ketat lah inilah, coba lihatlah Aweng yang Di sana buliannya ada 10 Mas. bullyingnya ada 10. Itu operator yang anak Mahat juga nengokin tadi nih. Nah, terus aku boleh tahu nggak sih kalian tuh masuknya ke pasukan apa sih? Apa kalian berdua satu pasukan apa gimana? Kalau aku pasukan 17 Saf 3 Banjar Kiri. Kalau yang 17 tuh yang mana? 17 yang depan sendiri yang supir Oke. buat ngatur tempo kayak gitu. Kalau Aweng, kalau Aura? Aku pasukan 45 yang depan. Depan sendiri dia. Wih, keren. Tempat lima yang mana? Yang belakang itu buat nyempurnain kayak formasi Oh, gitu. iya. Tapi aku lihat-lihat dari Paskibranya itu kan latihannya di lapangan Banyuwangi ya, lapangannya itu. Nah, kalian itu ada kesusahan gak sih kalau mau kan ada arahnya itu. Nah, arah-arahnya itu emang udah dari sananya ditentuin atau gimana sih? Dari sananya udah ditentuin. Maksudnya pas belok-beloknya. Iya, pas belok-beloknya itu. Kita Yang tinggal belok-belokin itu lurusin. ada
komandan kompinya. Jadi yang kasih aba-aba itu komandan kompinya buat belok-beloknya gitu. Tapi dari semua latihan-latihan yang udah kalian kerjain itu, yang paling susah menurut kalian yang mana? Yang apa Bang? Sebenarnya kan itu cuma dasar sebenarnya, langkah tegak, cuma langkah tegak jadi di tempat aja sebenarnya, sama hadap itu lebih dasar. Yang susah itu menyamakan, apalagi kan pasukan 45 ya. Kalau pasukan 17 ini kan isinya yang tinggi-tinggi, jadi mereka itu udah pasti langkahnya panjang sama. Sedangkan kalau 45 itu yang tingginya tuh kayak agak ke bawah gitu loh, jadi nggak terlalu sama. Itu agak susah soalnya langkahnya ada yang panjang ada yang pendek. Jadi yang ini temponya pas, yang kita tuh masih ngepasin yang depan, soalnya pelannya mereka itu cepetnya yang 45 gitu. Soalnya langkahnya kan panjang-panjang, jadi Iya. kitanya juga ngejar gitu. Tapi di paskibranya itu ada berapa orang sih jumlahnya? Apa pasukan 45 itu ada 45 orang, 17 orang? Enggak, Totalnya itu Tujuh- seluruh pasukan ada 75. 75. Iya. Banyak ya? Banyak. Banyak ya. Aku kira kayak menyesuaikan Iya, gitu. menyesuaikan nama Iya, nama anunya. angkanya kan pasukan 17 ada 17 orang, 45 ada 45 Jadi orang. nama pasukan itu kayak bulunya Garuda itu. Oh. Bulu Oh iya, burung Iya, burung iya, burung burung Garuda. kan ada Iya. itunya kan. Oke. Oke deh, operator udah berapa menit? 3 bulan. 3 bulan. Kurang nggak sih? Mau 1 jam Ki. Aduh, Oh, 1 jam. kayaknya Jangan kita dah. harus ngobrol di setelah podcast deh. Setelah podcast aja ya. Terakhir. Kalian boleh kasih motivasi kepada teman-teman Mandua Banyuwangi. Khususnya bagi adik-adik yang tahun depan Iya. berkeinginan untuk menjadi paskibra gitu. buat adik-adik kalau misal besok mau jadi paskibraka, latihan yang teguh, latihan yang konsisten. Jangan patah semangat kalau misal nggak lolos berarti bukan rezekinya. Buat adik-adik yang mau ikut paskibra, apapun halangannya tetap percaya diri, semangat, konsisten latihannya, terus jangan pantang menyerah. Aduh, udah. Ijul udah kan? Udah nggak ada yang Udah nanya nggak lagi. ada. Kenapa operator? Buat teman-teman yang ada di desa bahagia. Oke. Oh Oh iya, iya. gimana? Untuk pesan untuk teman-teman yang ada di desa bahagianya. Mungkin siapa tahu mereka nonton podcast nih, ini iya, ya siapa kan, tahu melihat mereka nonton. Aldi dan Aweng. Aura. Iya. Ya, dua-duanya bisa sih. Kalau menyampaikan pesan apa kepada mereka? Semoga teman-teman di desa bahagia nggak lupain aku ya yang Oke, Aweng. Ya, semoga teman-teman yang di desa bahagia bisa mengejar cita-citanya, Amin. jadi orang sukses. Terus juga sama sih, jangan lupain aku. Jadi intinya jangan patah semangat. Harus semangat dan menyiapkan fisik dan mental kalian. Adik-adik yang tahun depan pengen seperti kakak Kakak Aldi Aldi. atau Kak Aura. Oke Ijul, udah selesai kan pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah sudah. Terima kasih Aldi dan Aweng sudah menyempatkan waktu untuk podcast bersama kami. Iya. Untuk teman sahabat Mandawangi, jangan lupa apa Ijul? Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang terdekat. Apa sih Eh, lagi? lah bener kan minta share Iya, biar semuanya deh, semuanya lah, semuanya. biar cerita dan motivasi dari teman-teman kita ini bisa menjadi api penyemangat Iya, bagi kita semua. Oke Ijul, kita akhiri saja. Oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.